Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi selamat wabarakatuh. siang Bapak Ibu yang sudah bergabung di sini. Jadi selamat datang dalam acara online literasi kelas. Di sini nanti kita akan membahas mengenai standar KUP untuk penggunaan AI di Komite on Publication Ethics. Baik, kita mulai nggih. Jadi oke, hari ini kita akan sifatnya akan sharing. Jadi sharing dalam memberikan informasi jadi terkait penggunaan artificial intelligence yang sesuai dengan standar KUP. KUP itu sendiri adalah komite, jadi Komite Publication Ethics, jadi merupakan standar kode etik dari semua negara, yang termasuk salah satunya adalah dari Indonesia juga, yang menginduknya pada kode etik dari KUP ini sendiri. Jadi untuk saat ini memang banyak platform-platform yang berbasis artificial intelligence. Di berbasis AI itu sudah banyak sekali yang di mana dapat membantu dalam segala bidang, baik dari pekerjaan rumah tangga kita sendiri, terus dari perusahaan-perusahaan, mulai dari infrastruktur yang basisnya analitik machine learning, dan AI yang diaplikasikan untuk perusahaan itu semua rata-rata itu di backup dengan artificial intelligence, untuk gunanya itu memang mempercepat dalam prosesnya ya. Dan nanti kita akan mencoba di sini kita akan sharing jadi batasan-batasan bagaimana pemanfaatannya jadi agar tetap sesuai dengan koridor etika itu sendiri, etika dari yang KUP tadi ya. Karena bagaimanapun terkait dengan kegiatan akademik itu pastinya memang perlu ada batasan-batasan kan ya. Bagaimana memanfaatkan teknologi itu dari sisi kegiatan akademik seperti apa, dan koridor-koridor batasannya itu nanti seperti apa. Jadi ini dari perkembangan terbaru dari AI ya. Jadi yang perlu satu hal kita tanamkan bahwa GPT ini persepsinya itu yang harus kita eh, pahamkan dulu. Ya, kita ambil salah satu contoh itu di sini biasanya GPT ini dari chat GPT. Ya, dari chat GPT ini. Kita ambil contoh bahwa GPT itu bukan search engine. Itu yang perlu kita pahami dulu. Bahwa GPT itu bukan search engine, karena dia bukan search engine maka jangan sampai GP itu kita posisikan sama halnya seperti informasi itu valid jika outcome-nya keluar. Jadi kalau kita bikin input ke GPT, jadi ada outcome-nya, tuh kita jangan membuat bahwa yang dikeluarkan GPT itu benar. Karena cara kerja dari GPT itu bukan sebagai search engine, tapi merupakan generative language processing tool. Ya. Eh, Berikutnya di sini ya, ini akan saya berikan contoh. Jadi contohnya di sini dari seorang lawyer ya, lawyer. Jadi lawyer ini saat mereka membuat tuntutan dari mana bersangkutan itu menggunakan AI. Jadi membuat gugatan itu dia mengira bahwa search engine atau GPT ini sebagai search engine. Jadi apapun yang ditulis, misalkan dari lawyer tadi membuat putusan dengan nomor undang-undang sekian, kasusnya ini, tanggalnya sekian, itu dikira semua informasi itu benar. Nah, dipakailah oleh lawyer ini sebagai gugatan ke pengadilan. Ya, lucunya mereka nggak mengcross check ulang, nggak menganggap bahwa isi
yang dilakukan oleh GPT itu sudah valid ataupun benar, akhirnya dinyatakan bahwa dia itu sudah melakukan fraud atau kecurangan. Nah, ternyata dasar-dasar dari argumentasinya yang dia tulis itu gugatan itu palsu. Jadi maka perlunya kita itu mengecek apapun yang telah diberikan oleh GPT, disuggest oleh GPT itu eh, harus direview ulang. Nah, jadi kita ulangi bahwa GPT itu bukan search engine tapi GLP, jadi Generative Language Processing Tool. Jadi memang sistem ini AI ini dilatih itu dengan banyak data teks kan untuk mampu memahami, meniru pola bahasanya manusia. Jadi Generative Language Processing Tool itu dapat membuat teks baru berdasarkan konteks yang ada, informasi yang diberikan oleh kita. Yang berarti bahwa informasi yang muncul berarti basisnya pada kalau bahasa mudahnya. Jadi kita diotak-atik di dalam teks tersebut itu dari kalimat yang kita input ataupun dari probability dari yang dipahami oleh GPT itu untuk memunculkan kalimat apa yang cocok yang kita inputkan. Jadi GPT itu hanya mencocokkan saja. Mencocokkan ini kalau bahasanya yang kemarin dari Pak Azam itu cocok logik. Jadi, itu ada kemungkinan benar dan ada kemungkinan salah. Dan kalau input yang kita isikan itu terlalu generate ya, ya hasilnya juga akan memiliki probability yang sama dengan yang lain, change probability-nya. Karena mainboardnya atau otaknya di sini ya, cocokologinya tadi itu mirip juga di GPT. Jadi perlu kita ingat sendiri bahwa GPT itu merupakan GPL tools ya. Jadi seorang lawyer ini ditemukan. Dari berita ini juga dalam berita Reuters, dari perkembangan itu memang sangat cepat. Jadi bukan berarti dari GPT yang terdahulu memang masih jauh kalau dibandingkan dengan search engine-nya. Ya. Jadi GPT tools ini ternyata banyak perkembangannya. Jadi sangat cepat, masif karena memang open source. Kalau ketika kita melihat dari sini ChatGPT bahwa ternyata perkembangannya cukup cepat dalam hal probability-nya atau probabilitasnya dilakukan bisa Anda baca ya, di terterang di sini bahwa GPT ini pada awal kemunculannya itu dilakukan tes nilainya B sampai C minus pada Desember kemarin. Jadi setelah kemudian dilakukan eh, pada awal April ya, tulis di sini Mei itu keluarlah GPT-4. Dan di situ ada dari salah satu pengacara itu mengikuti seleksi itu lulus. Jadi memang berarti ada peningkatan performa ya, dari yang sebelumnya 3.5 yang gratisan sekarang ke 4. Ini sedang mengacu pada 4.5 kalau nggak salah. Yang kemudian dipakai banyak sharing itu untuk aplikasi AI untuk mengembangkan lebih lanjut. Jadi pada intinya semua itu perkembangan dari AI memang berawal dari GPT ini ya. Sifatnya karena open source. Jadi akhirnya semua aplikasi kebanyakan itu menginduk dia pada coding-coding dan data-datanya yang dimunculkan ya, secara open source oleh OpenAI. Maka dimungkinkan pula ya tahun depan itu akan berkembang lebih lanjut. Perkembangannya akan semakin masif dan tingkat kesamaan teksnya itu bisa menjadi bentuk formula tersendiri nanti. Jadi hampir menjadi seperti search engine. Kalau sekarang mau jadi engine kan kita perlu dikonekkan dulu ya, Bing, chat, terus kita harus pakai plugin, jadilah ChatGPT, pakai plugin, jadi
Web Copilot atau Merlin, kemudian kita bisa konekkan dengan internet. Atau kita bisa pakai itu Perplexity ya. Internet itu bisa connect dan seterusnya. Tapi GPT ini juga memiliki keterbatasan dari output yang dihasilkan juga. Dan GPT itu sendiri ya sudah meminimalisir ya. Limit-limit itu nanti akan kita bahas tersendiri. Nah, ini GPT-4 tadi ya. Jadi untuk studi kasus contoh pemanfaatannya itu kita harus mengerti dulu. Jadi daftar jadi tools untuk penggunaan academic rating. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu dosen di sini saya kira juga sudah paham ya dalam beberapa academic tools ini nanti yang di sini yang saya terangkan. Tapi tetap saya informasikan di sini. Jadi yang pertama itu kita perlunya memang melihat dulu ya mana kira-kira aplikasi yang bisa kita pakai untuk mempertajam ya tulisan kita agar lebih dimudahkan bagaimana kita itu menulis suatu karya ilmiah. Jadi yang pertama collecting reference. Di sini ada Zotero, ya Zotero web plugin. Ada juga untuk collect reference ini reference manager ini ada Mendeley, EndNote dan lain-lain. Saya kira juga Bapak Ibu sudah paham dan sudah terbiasa menggunakan reference manager tersebut. Jadi nanti mungkin ada jadwal tersendiri ya, Mas Azam, untuk OLC Reference Manager mungkin bisa diagendakan. Jadi nanti mungkin kalau ada Bapak Ibu ada mahasiswanya yang mungkin masih belum memahami dalam penggunaan Reference Manager tersebut, bisa menghubungi pihak perpustakaan untuk kita jadwalkan OLC kelompok ya, untuk mempelajari Zotero atau Zotero Web Plugin. Jadi pada poinnya yang lebih wah lagi ya powerful itu di sini adalah Zotero, di Zotero Web Plugin, di mana kita bisa langsung klik saja itu dari browsernya kita. Jadi kita bisa download PDF dari jurnal-jurnal ilmiah atau buku, kemudian langsung masuk ke reference manajernya Zotero tadi. Metadatanya ya tentunya harus dirapikan dulu dan tinggal dipakai saja nanti ke Microsoft Word atau bisa juga di Google Doc. Jadi sebelumnya nanti kalau ada beberapa pertanyaan mungkin bisa di chat. Jadi nanti akan saya jawab di akhir eh, presentasi ini. Jadi yang kedua di situ ada academic database. Ini yang paling besar dan gratis itu LensOrg. Jadi silakan coba dijelajahi sendiri, dieksplor. Jadi ini bisa memunculkan analisis-analisisnya ya. Nanti kalau diperlukan juga mahasiswanya dari Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihan dari kami. Kemudian ada Google Scholar, terus Google Book, OATD, ORG, untuk mencari tesis maupun disertasi dan Scopus ini sifatnya berbayar sih kalau yang Scopus ini. Yang ketiga ada putusan hukum. Putusan hukum di sini bisa di web putusan MA atau SITP ini. Terus kalau peraturan itu bisa di web peraturan.go.id atau di JDIH. Terus terkait pada ini yang ada data umum ini masih jarang dimanfaatkan sebenarnya ya. Di situ ada Wolfram Alpha. Nah, itu sebenarnya gratis. Yang mau data kayak apapun, misalkan data-data kemiskinan di Indonesia maupun di Bangladesh, Malaysia, Arab itu akan muncul semua di sana. Dan itu disertakan juga sama grafiknya kalau di Wolfram Alpha. Kemarin saya sempat coba juga itu mau download ternyata berbayar. Jadi solusinya mungkin bisa di screenshot ya. Kalau di screenshot itu nanti untuk membuat deskripsinya mungkin bisa kita pakai ChatGPT itu.
Kemudian ada data trade. Kalau yang ini lebih apa ya, lebih eh, advance lah ya data-datanya. Jadi tersaji itu dalam bentuk Excel. Kalau Zenodo eh, ini perlu upload data, tapi perlu fitur agar bisa memunculkan data tersebut. Itu juga dengan USV. Ini biasanya untuk hibah-hibah ya, yang dibiayai oleh Harvard University atau penelitian-penelitian dari dosen. Begitu juga dengan Harvard University itu, data-data mentahnya diupload di data first harvard.edu. Ada juga data.go.id ya. Jadi meskipun di sini belum terlalu lengkap, belum ada gambaran, tapi lumayan ada beberapa data-data BPS yang bisa muncul. Kemarin saya coba. Ya, kemudian ada Indonesia Data dan seterusnya ya. Milik Badan Pusat Statistik itu bisa di searching aja sendiri. Jadi di BPS itu bisa muncul konvensi hasil-hasilnya di lembaga-lembaga internasional. Untuk literatur review, kalau untuk literatur review ini memang kebanyakan basisnya sudah pakai AI semua ya, artificial intelligence semua. Cuman memang ada beberapa yang kita harus memasukkannya di dump datanya secara manual. Jadi saya berikan contoh di sini. Untuk Fast Viewer, Fast Viewer di sini ini tuh untuk menampilkan ya korelasi antara paper satu dengan paper lainnya. Tapi kita harus punya data dulu. Jadi datanya bisa diambil, load Excel dari LensOrg, kita kumpulkan semuanya, nanti baru kita salin, kita dump data tersebut, baru kita taruh ke Post Viewer. Berikutnya Open Knowledge Map. Ini prosesnya tidak diperlukan untuk dump datanya tadi. Jadi kita cukup perlu buka Open Knowledge Map-nya, nanti kita masukkan aja. Jadi kata kuncinya dia akan membuat mapping-mapping artikel terkait dengan topik yang nanti akan kita masukkan. Untuk Elicit, nah Elicit ini cenderung dia lebih lengkap hasilnya atau outcome-nya. Nanti kita bisa melihat, bisa memberikan informasi paper mana sih yang dia menghasilkan ide gagasan, tampilkan dalam bentuk platform. Itu nanti langsung akan diekstrak dari paper. Kemudian ada Rabbit, Research Rabbit. Ini penggunanya sama seperti Force Viewer. Jadi tidak diperlukan dump. Eh, Kalau Rabbit ini kita masukkan topik saja, langsung dia akan menunjukkan paper itu berkaitan dengan paper yang mana. Nah, cuman di Rabbit ini masih ada limitnya. Jadi hanya basisnya itu tahun, pengarang, jadi nggak bisa langsung spesifik ada topik-topiknya gitu. Karena dia nggak bisa mengambil secara langsung kata kunci di dalam topik tersebut. Kalau dia hanya melihat paper ini disitasi, ini paper yang disitasi sehingga muncul seperti kayak jaring laba-laba, jadi nanti ditunjukkannya seperti itu. Ternyata paper-paper ini berpengaruh dan sampai seterusnya, sehingga kita bisa tahu awal mulanya pengetahuan ini dari mana sih. Jadi awal mulanya ini dari tahun berapa, ada orang ini yang menulis, dari sehingga kemudian itu disadu dan dikutip itu seterusnya sampai kemudian paper ini akan menjadi suatu bahan oleh orang-orang ketika menulis nantinya. Kalau seperti itu ya. Kalau di riset Rabbit. Kemudian ada lead map di sini. Ini mirip juga dengan list Rabbit, tapi lebih kompleks, di advance lagi untuk menunjukkan keterkaitan antara paper. Ini mirip juga, jadi nggak perlu pakai penyalinan data, tapi kita juga bisa naruh pada ada library-nya, jadi ada folder gitu ya, macam folder gitu. Jadi kita bisa naruh koleksi-koleksi PDF kita di sana 10, 10, 20 ya, yang ada di lead map. Nah, lead map nanti akan memetakan paper-paper itu sehingga menjadi bentuk
keterkaitan. Sedangkan Perplexity AI ini bersumber dari mesinnya ChatGPT kalau Perplexity ini. Jadi dia menginduknya ke GPT. Cuman dia konekkan memang dengan internetnya, dia pakai Bing. Jadi kalau dikatakan ini mirip kayak Bing AI ya, memang pengembangannya memang berbeda, pengembangan berbeda memang. Kalau BART ini dikembangkan oleh Google, jadi tidak menggunakan mesin GPT, jadi bisa dicoba sendiri ya. Kalau Binchat dia pakai mesin GPT, cuman limitnya itu outputnya 2 paragraf. Jadi kalau nggak terlalu bagus juga. Jadi misalkan kalau kita emang mencoba untuk mencari insight-nya dari paper atau insight bentuk draft ya sifatnya sampai 10 atau 11 paragraf letaknya. Misalkan ya. Kalau GPT Plus ini versi 4 ini yang memang sering dipakai dan perpustakaan sudah berlangganan. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu mau mengakses silakan datang ke perpustakaan di kampus 1, 2, dan 3 itu bisa langsung diakses di sana. Jadi kita bisa langsung menggunakan plugin-pluginnya. Nah itu bisa bisa memvisualisasikan gambar. Banyak sekali kalau GPT Plus. Kalau yang Skyspace ini versi yang lebih advance. Jadi daripada Elicit. Kalau Elicit itu kita bisa tahu, jadi masing-masing paper itu membahas apa, tapi kalau di Skyspace ini bukan hanya kita tahu masing-masing paper itu membahas apa, tapi Skyspace itu akan menjadikan beberapa paper itu menjadi dalam satu paragraf, sehingga menjadi bentuk penjelasan paper apa dari riset-riset terdahulu. Namun Skyspace ini berbayar. Berikutnya untuk visualisasi. Jadi ada data wrapper. GT Plus itu juga bisa membuat visualisasi. Jadi membuat map, warna-warna, membuat grafik, chat, table. Yang bagus juga ini. Itu bisa juga pakai data wrapper. Bagus. Cuman sekarang memang ada lagi yang bisa dipakai dan gampang. Kemarin sempat diajari untuk penggunaan Google Data Logger ya sama Google Data Looker. Ada Microsoft Power BI. Jadi di awal itu kita diajari data looker itu ya lumayan bagus. Jadi kita bikin dari Excel gitu nanti looker ini akan memvisualisasikan. Cukup hanya memasukkan Excel-nya aja. Jadi mana akses Y-nya, X-nya kita sudah masukkan, kita tinggal pilih pengket-pengket gitu aja otomatis akan tervisualisasikan. Lumayan membantu. Untuk Quillbot DeepL itu dia bisa menerjemahkan ya. Jadi pada tingkatan verb yang memang lebih baik daripada Google Translate. Google Translate kan biasanya dulu kita gunakan. Tapi kalau untuk sekarang ada DeepL ini. Kalau pada GPT Plus itu, wah ini sudah saya sering pakai GPT Plus ini. Wah, jadi memang pengembangannya luar biasa. Translate, tapi asal memang prompt-nya harus benar. Jadi sebagai contoh ya, misalkan kita dalam bahasa Indonesia terus kita Google Translate dan hasilnya Google Translate itu kita copy ke GPT, kita berikan prompt bahasa secara akademik dan dia akan membuat versi lain dalam bahasa akademik. Terus data NVivo, Atlas, terus Looker ya tadi yang sudah kita jelaskan. Jadi, ini sebagai pengolahan data, tapi juga bisa untuk visualisasi, dia juga bisa untuk mengolah data. Studi kasus contoh pemanfaatan AI. Eh, Bagaimana sih pemanfaatannya? Jadi, memang perlu di sini adalah perbaikan tata bahasa itu sangat penting juga ya. Kemudian melakukan literatur review. Jadi bisa
yang tadi sudah dijelaskan, tools yang kita contohkan tadi, BR, bibliometric analysis, itu cukup memang pakai lens saja. Sudah ketemu itu bibliometric analytisnya. Ya, kalau kita ambil mungkin contohnya ambil data dari lens itu, author berpengaruh mana, hasilnya nanti author yang paling berpengaruh, terus dari negara mana yang paling berpengaruh membuat mainan apa gitu ya, mobil-mobil listrik atau membuat apa gitu nanti sesuai dengan keilmuan dari Bapak Ibu. Kemudian SLR ini ada systematic literature review. Kalau ini juga lebih dalam lagi. Jadi, kita melakukan bentuk literatur review tapi dengan topik riset yang lebih tajam ya, lebih mengerucut. Mencari insight ini yang sering dipakai. Insight ini sering dipakai kalau menggunakan AI. Misalkan mencari, jadi biasanya kita bingung ya mengerjakan apa. Jadi yang kita tinggal menulis aja, tanya langsung AI-nya atau bisa juga ke Perplexity-nya. Kira-kira ini sudah ada yang menulis apa tidak, judulnya. Tapi saya ingin menulis topik yang lain. Jadi perlu dikembangkan dari topik ini, dia akan memberikan insight tersendiri. Ternyata topik ini sudah ada. Kita cek di Google ya, kita tambahkan prompt-nya lagi. Kita tambahkan prompt-nya lagi, bisa diteliti lagi, dan dia akan menghasilkan saran lagi. Jadi pada intinya, dengan adanya AI ini, jadi bahasanya Pak Azam ini nggak perlu kita kehabisan ide. Jadi sebetulnya nggak ada kita kehabisan ide dari AI ini. Kita harusnya termotivasi untuk mencari yang mendapat pengetahuan yang sebanyak-banyaknya. Yang bisa memanfaatkan pengetahuan ini ya, dan mengkonekkan informasi itu ya itulah yang nanti akan berhasil. Berikutnya membantu penentuan dari metode penelitian. Jadi kita perlu pahami lagi yang di awal bahwa ini bukan engine tapi adalah generatif GLP ya, Generative Language Processing Tool. Jadi membaca cepat dokumen-dokumen hukum. Jadi kita perlu upload undang-undang di chat PDF atau di SPDF itu bisa langsung tanya kalau kasusnya begini bagaimana. Tapi ya nggak harus kita ini valid atau benar-benar yang dikeluarkan itu benar karena kadang kala juga nggak pas. Jadi harus promnya itu harus pas dan mesinnya pas juga untuk mengeluarkan output. Jadi nanti akan kita contohkan. Membantu merapikan citasi. Nah, citasi jika kita menggunakan reference manager, tapi pakai versi yang mudah ya, dengan GPT tadi. Upload aja citasinya dari 1 sampai berapa gitu ya. Nanti kalau penulisannya masih tidak rapi ya, kita tambahin lagi promptnya, dirapikan lagi, ditulis di situ promptnya dengan gaya citasi apa, IEE, atau seterusnya. Membuat chart, memberikan masukan dengan cara upload ya. Jadi kita upload aja kadang langsung itu bisa memberikan masukan. Tapi ini pakai GPT yang plus ya. Jadi kalau gratisan ini biasanya ada maksimalnya. Saya kurang paham kalau maksimalnya ini kurang lebih berapa? 5.000 karakternya. Nah, di sini terlihat ada gambarannya seperti ini ya. Jadi tools-tools yang sudah dijelaskan tadi itu menjadi seperti ini. Nah, success completion of academic writing. Jadi mulai dari atas itu ada define research objective and scope. Jadi kita memang perlu mencari dulu define research scope-nya. Kemudian kita mencari literaturnya. Seperti yang sudah diterangkan di awal dalam pencarian literatur itu bisa pakai Scopus, Dots. Kemudian ada referen. Kalau setelah itu ada reference manajemennya pakai
Zotero, Zotero web plugin tadi, atau bisa juga dengan Mendeley. Jadi ide gagasan itu ya makanya nggak boleh kosongan ya. Jadi kalau emang ide itu harus ada outcome-nya. Nanti outcome-nya itu jadi kosong kalau ide gagasan nggak, kita nggak punya ide. Teknis penggunaan AI bagaimana? Jadi seperti apa yang sudah disampaikan, jika pengguna itu tidak memiliki latar belakang keilmuan memang ya, yang baik. Jadi kalau kita nggak mengerti tapi hanya tanya saja, buatkan ini tanpa mengetahui keilmuannya ya, hasilnya akan kosong juga. Karena ternyata emang kita belum memahami konteks keilmuan tadi itu apa. Jadi kalau kita misalkan minta dari AI, tapi kita sendiri nggak paham AI itu nulis apa ya, parahnya nanti ketika Anda sajikan dan kemudian itu tertulis atas nama kita dan kita itu nggak bisa mempertanggungjawabkan isinya karena kita nggak paham. Sebetulnya yang ditulis oleh GPT ini karena pun cuma apa ini ya, pencocokan ya, cocok logik tadi. Jadi saat ketika ini sebagai contoh itu term hukum konstitusi ya yang diminta oleh user itu sebagai inputan, maka dia akan memunculkan outcome yang biasanya secara statistik itu akan muncul setelah kata hukum-hukum konstitusi dan dia akan nulis secara terus mesinnya tadi. Gitu, terus tadi berlaku berlanjut setelah term ini biasanya terus begitu sampai beberapa karakter yang kita minta. Jadi berulang-ulang. Makanya kalau inputan itu misalkan kita bikin artikel terkait dengan hukum konstitusi ya pada tahun sekian, AI langsung bikin aja hasilnya. Tapi ya isinya ngalor ngidul ya bahasa Jawanya. Jadi nggak ada isinya. Bisa saja juga keliru karena memang terbatas ya. Bisa saja nggak tepat sesuai dengan keilmuan yang sebenarnya. Maka di sini kalau kita nggak paham terkait dengan misalkan yang diambil contohnya tentang hukum konstitusi, ya pasti hasilnya salah. Maka dari inputan itu harus pas ya. Nah, kita harus terlebih dahulu meriset, masukkan, atau kita bingung ya. Biasanya kita bingung cara menulis, kita bisa pakai gampangannya pakai voice to text itu ya. Setelah kita baca sumber-sumbernya, terus kita bacakan biar direkam itu menjadi teks, misalkan dari penerapan hukum dan lain-lain ya, nanti AI akan merubah suara menjadi teks dalam bentuk tulisan yang memang belum sistematis ya. Terus kita ingat-ingat lagi, kita rekam lagi, kita bentuk teksnya lagi. Kalau sudah jadi, nah, itu baru yang namanya nanti akan disebut dengan logika berpikir kita. Jadi kita nggak menyuruh AI itu untuk memikir sendiri. Jadi apa yang kita pikirkan itu kita uraikan di GPT tadi sesuai dengan permintaan kita. Kita nanti nulis di paper namanya siapa ya namanya kita itu akan menjadi tanggung jawab soalnya isinya karena logika berpikirnya itu adalah logika berpikir kita yang dibantu untuk memperbaiki kalimat-kalimatnya oleh si AI tadi. Penggunaan seperti ini diperbolehkan. Jadi memang harus paham ya tentang keilmuannya dulu biar hasilnya itu nggak langsung. Apalagi dengan sekarang itu kehadiran-kehadiran teknologi AI itu sangat luar biasa. Jadi misalkan di video aja ya ada itu CapCut itu ya. Jadi kita video udah ada template-nya itu udah akan menjadi video sendiri. Begitu juga dengan yang bentuk teks PDF itu bisa diupload dan keluar summarize-nya. YouTube pun sekarang itu sudah bisa ya. Ada summarize-nya. Jadi kita tik summarize-nya aja sudah keluar dalam bentuk teks. Poin-poin yang dibicarakan. Jadi nanti ini nih kalau kita summarize-kan di YouTube ini nanti itu akan keluar semuanya. Apa yang saya obrolin di sini.
Jadi semuanya itu mudah dengan dengan memanfaatkan untuk mendapatkan ilmu ya. Sekarang mendapatkan ilmu pengetahuan itu mudah sekali. Apalagi YouTube sekarang sudah bisa kita take. Summarize web juga ada, pakai book summarize, itu semuanya lebih mudah dengan cepat untuk mengetahuinya informasi tersebut. Cuman bagaimana nanti memanfaatkan informasi yang sudah kita ketahui, itu nanti yang akan membedakan. Nah, di sini ada literatur review with Skyspace. Untuk literatur review dengan Skyspace ini ya, seperti pada tampak di PPT ini, ada tertuliskan di situ, dicontohkan dalam PPT ini, the interface of competition law and blockchain teknologi dalam perspektif global. Hubungan hukum dengan teknologi blockchain. Nah, dia akan mencari ya, kalau dalam Skyspace ini ya. Jadi akan jutaan berapapun jumlah artikel ilmiah yang ada di database Skyspace ini, kemudian dia akan menjadi satu paragraf. Dia akan muncul semua. Kadang karena kelemahannya juga sih yang di Skyspace ini juga memiliki keterbatasan, bisa menunjukkan apa yang kita inginkan ya. Jadi maka kadang Skyspace ini nggak tepat sasaran juga. Ya misalkan runtutannya, step-stepnya ini harusnya yang harus perlu kita ketahui ya. Kalau kita harus mengetahui konteksnya, kita kenapa sih kita menghubungkan hukum dengan teknologi blockchain dulu ya? Kenapa kok kita nggak runtut dulu? Jadi kita hubungkan hukum dengan teknologi dulu. Jadi kita step-stepnya ya. Terus kita giring itu teknologi dengan teknologi blockchain. Baru nanti kemudian ke hukum dengan blockchain. Nah, inilah memang yang harus kita ketahui step-step keilmuannya sehingga mesin pun bisa memahami apa yang kita inginkan. Nggak kita harus meminta seperti ini, Pak. Ini nanti bingung itu mesinnya. Dengan Skyspace ini kita juga bisa upload beberapa PDF dan dia bisa menganalisis PDF-nya. Jadi membahas apa dan dia meresum dalam bentuk satu paragraf. Systematic Literature Review dengan Elicit, yang sudah diinformasikan di awal tadi, tool tadi, melalui konsep ya, menawarkan konsep. Oke, contoh di sini, I want a list for decentralized storage for classified item. Jadi hasilnya Elicit ini akan memberikan list konsepnya apa saja produk-produk yang terkait dengan decentralized storage. Jadi kira-kira bagaimana ya sekiranya mau perlu kita bikin apa pengembangan dari produk ini, kemudian kita coba itu mengcompare paper mana yang dari produk itu ternyata paper ini baru kita pakai dengan connected paper, pakai itu namanya Research Rabbit karena terpengaruh dari paper siapa ya, paper ini tadi ternyata terpengaruh dari paper ini. Berarti kita bisa belajar dari paper yang kemudian kita bawa paper tersebut ke GPT. Jadi yang paper yang tadi itu bisa langsung kita upload ke GPT Plus ya. Kita pakai GPT Plus atau pakai pakai Skyspace ini juga bisa. Nah, dari paper itu nanti kira-kira penelitian apa lagi yang bisa dikembangkan? Annya, promnya nanti di situ. Nah, akhirnya muncullah suatu produk baru dengan eh, kelemahan atau kekosongan yang dari papernya storage tadi. Salah satu fungsi-fungsi penggunaan AI ya yang pakai SLR, pakai Elicit, pakai Skyspace itu menggunakan pakai GPT. Asalkan kita tahu ya fungsinya masing-masing. Kalau yang Elicit ini memang dia lebih advance. Kalau kita, kita mau melakukan literatur review itu sangat bagus.
Kalau pakai Sky Space itu resume dari apa literatur reviewnya ya, sudah kita dapatkan juga. Nah, contoh lagi kalau kita pakai yang plus, asalnya kita sudah bisa melakukan itu membuat visualisasi seperti ini. Tapi sebetulnya meskipun GPT bisa kayak gini, ya juga bisa sih ya GPT ya untuk melakukan seperti itu. Berikutnya visualisasi itu pakai LensOrg. Itu ada visualisasinya dengan cepat. Malah nggak perlu langganan. Ini gratis kalau LensOrg itu. Tapi kan fungsi GPT Plus kan nggak kayak gini ya. Jadi cuman ini hanya menunjukkan kita bisa upload aja Excel-nya dan kemudian dia mengolah data Excel sesuai dengan perintah kita. Terus Excel-nya ini memenuhi syarat yang kita perintahkan. Jadi kita tahu metode untuk menganalisisnya itu kita tahu rumusnya. Harus harus tahu dulu yang bisa kita gunakan untuk menganalisis visualisasinya apa yang cocok untuk visualisasi datanya. Hasilnya pasti akan bagus kalau seperti itu. Jadi semuanya itu nggak mungkin didapatkan dengan coba-coba. Jadi saya juga belajar-belajar juga ini. Kalau bisa mendapatkan dengan otodidak, misalkan langsung pakai AI, metode apa yang cocok, wah, berarti pinter ini kita mau dapatkan AI. Karena mencari prompt itu ya akan sulit kalau kita nggak tahu yang aslinya yang benar, apa karena si AI itu ya memberikan suggest secara acak. Biasanya kalau kita sendiri itu random ya. Kan kita ketemu dengan cermin yang besar itu ya. Itu Anda ketemu orang saya punya pengetahuan yang luas itu, orang yang awam kita kita ngobrol, orang itu akan menjawab sesuai dengan keawamannya. Tapi kalau kemudian orang itu nggak yang agak awam, ya orang itu pasti menjawab dengan seperti GPT itu, ya. Seperti Anda bertanya Pak dengan awam, dia menjawab ya random saja sesuai dengan keawaman kita tadi. Jadi harus pastikan dulu ya, pastikan dulu kita paham apa yang mau ditulis. Kemudian LensOrg ini penggunaannya LensOrg ini kita bisa download di sini ya. Kita ambil topik-topiknya sesuai dengan topiknya, terus kita download CSV-nya. Hasilnya misalkan kita ketemu beberapa artikel itu, kita bisa upload eh, artikel-artikel itu ke GPT, GPT Plus ya di sini ya. Kemudian nanti akan muncul apa namanya yang mau kita lakukan yang dari referensi itu, tapi enggak ya, dengan model seperti Excel ya. Jadi Excelnya itu tapi kita perlu rapikan dulu. Kita rapikan dulu, abstraksinya disendirikan ya. Berupa CSV, dia buat menjadi tabel. Terus melihat mana kolom-kolomnya diperlukan, kita tambahi dengan data yang ada kita gabungkan dengan yang di Elicit ya. Di Elicit juga ada sih insight-nya. Jadi kalau Lens ini enggak ada insight-nya. Sayangnya cuma abstrak aja sama keyword. Pun kadang datanya juga amburadul ya. Kadang keywordnya juga nggak ada, jadi hasilnya juga nggak begitu maksimal. Di sini contoh visualisasi dengan gambar menggunakan GPT Plus ya. Jadi ini contohnya hasil visualisasi dengan GPT Plus. Prompt, ya. Prompt di sini dalam AI, jadi umumnya memang sering dipakai. Yang sering dipakai itu memang kita mulai dulu dengan konteksnya apa, peran, larangan, batasan. Itu memang hal yang perlu ditulis dalam promptnya. Itu yang perlu kita pahami bahwa ketika kita membuat prompt itu ya harus paham konteksnya apa dulu, minta dia berperan sebagai apa dan jangan masukkan variabel-variabel ini. Kemudian buat limitnya
berapa itu ya, kasih berapa paragraf, kasih info tambahan untuk pembaca dengan umur sekian di lokasi sini. Seperti contohnya, nah ini sampai 1 sampai 5 itu dipastikan harus ada prompt, mulai dari konteks sampai info tambahan itu kan harus 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 dilengkapi itu. Kalau eh, input itu nggak bisa kita tulis, kalau kita nggak paham konteksnya, ya, maka kita nggak akan bisa juga untuk mendapatkan outcome itu yang sesuai. Kalau promptnya nggak tepat, maka promptnya di sini harus tepat dulu. Dari mana kita bikin promptnya yang tepat? Ya, seberapa luas pengetahuan kita itu aja ini. Jadi bagaimana kita berpikirnya, nalar berpikir untuk menangkap bahwa oh promptnya itu seperti ini. Kalau mau saya menemukan outcome itu seperti ini. Itu semuanya bisa dilakukan ya dengan terus berlatih. Jadi nggak bisa 1 2 kali. Dan memang kita harus perlu memahami dan membaca poin utamanya. Jadi harus lebih banyak lagi baca, coba kan sesuatu yang di prompt bagus. Jadi itu salah satu contohnya. GPT Plus ini di sini ada lebih dari 800 plugin. Ini contoh GPT-GPT-nya ya. Excel Advanced pluginnya nanti bisa di baca-baca sendiri. Ya, ini yang perlu sebenarnya perlu kita waspadai juga ya dalam menggunakan plugin ini dalam di GPT. Eh, karena ada beberapa celah itu keamanan di sana itu yang harus kita lebih hati-hati. Ya, karena beberapa plugin itu memang meminta untuk login itu ke authorize email. Ini yang seperti ini harus hati-hati ya, karena bisa saja dia mengakses data pribadi kita ya. Makanya kalau ada yang minta login email, pastikan itu autornya itu aksesnya ke siapa saja. Kalau kita nggak yakin, yang mending nggak usah pakai authorize ini, ya. Nggak usah pakai plugin ini. Ya, untuk prinsip kehati-hatian ya, jangan minta plugin untuk akses data sensitif, khususnya sharing-sharing yang tadi ya, jangan memasukkan data-data yang sensitif. Standar etika penggunaan AI untuk penulisan artikel. Bagaimana sih standar etikanya di sini? Jadi standar etika KOP itu sendiri itu menganggap ya bahwa AI itu bukan manusia. Ha. Jadi dia nggak bisa punya, dia bukan bukan penulis. Kalau dia itu dibantu assisting dari AI, jadi nggak perlu kita kemudian menyebut AI itu sebagai penulis ya. Kadang kita ambil gitu ya dari medsos itu, dia dibuat oleh AI, dibuat oleh AI. Jadi secara transparan bahwa menyebutkan bahwa saya menulis ini dibantu dengan AI gitu aja ya untuk memperbaiki eh, bahasanya. Jadi perlu statement-statementnya ya seperti itu. Nah itu kalau itu menurut Kope-nya ya. Bahkan beberapa jurnal terkenal itu yang menjadi rujukan seperti Nature, Springer itu sudah jelas-jelas di sana itu menyebutkan, tapi terkecuali dengan yang gambar ya, beda kalau yang di gambar. Kalau yang gambar ini harus berhati-hati. Eh, ada itu yang minta AI dalam GPT itu untuk membuat gambar. Misalnya gambar kan pakai DALL-E, Midjourney ya. Kita mengcreate ulang, terus kita klaim gambar itu punya saya, karena kan promptnya itu dari saya. Nah, itu belum tentu juga ya, karena generative image itu berbeda ya, sangat berbeda daripada generative text. Kalau yang image itu bisa aja dia
kumpulan dari beberapa gambar ya. Gabung, diambilkan dari gambar beberapa terus dijadikan jadi satu. Karena itu melihat probabilitas statistiknya dari data atau gambar yang banyak di database. Lalu kalau database dia itu ada gambar yang sebenarnya copyright-nya, biasanya apa ya, derivatif ya, non derivatif ya, yang berarti nggak boleh dibuat turunannya. Anda membuat gambar itu mirip dengan yang lisensinya derivatif, non derivatif, jadi maka sebenarnya ada pelanggaran hukum di situ. Maka kalau membuat AI yang generatif image itu harus berhati-hati lagi ya, khususnya kalau dibuat komersil. Pastikan lisensinya komersil dari platformnya, sehingga kalau kita menggunakan kepentingan komersil itu klaimnya sebagai milik kita ini nggak kena gugatan secara hukum. Tapi kalau platformnya yang gratisan bisa dimungkinkan nanti pasti ada masalah itu nanti ke depannya. Jadi untuk komunikasi khususnya generatif image ya di sini ya, bukan teks. Nah ini yang generatif image. Cambridge Publishing. Cambridge Publishing ini juga seperti itu ya, bahwa AI itu bukan, di sini AI tidak memenuhi kualifikasi sebagai penulis, jadi nggak perlu ditulis dalam kepenulisan nanti. Begitu juga dengan Elsevier College. Jadi kalau ini punya Elsevier, jadi sebagai contoh di situ jangan memasukkan AI sebagai penulis, jangan menggunakan generatif AI untuk menghasilkan suatu gambar yang kalau hanya sekedar mempercerah, remove backgroundnya ya tidak masalah. Terus menambahkan fitur-fitur yang lain. Jadi yang perlu diperhatikan lagi AI dan plagiarisme. Karena poinnya di sini kalau kita kemudian melakukan langsung dengan AI itu hanya sebatas informasi yang sederhana dan itu dianggap sebagai tulisan. Kita ada istilah baru ya. Namanya di sini adalah algiarisme. Algiarisme ini jadi. Namanya algiaris, ya. Bukan plagiarisme tapi algiaris. Itu sudah bisa terdeteksi dengan Turnitin maupun AI detektor itu ya, AI writing detektor, AI content detektor. Jadi AI garis itu sendiri kalau inputannya nggak sebanding dengan outputnya, sehingga akhirnya output dari AI itu berhalusinasi, ngomong ngalor ngidul dengan penulisan kosong. Nah, ini namanya AI giaris ya. Giaris itu seperti itu, bukan plagiarisme. Jadi ada beberapa konten-konten detektor ya di sini ya. Bisa pakai Bapak Ibu dosen menggunakan detektor jika ada mahasiswanya ya. Pakai originality AI, Turnitin yang disediakan oleh kampus, Copilix, Zero GPT dan banyak lagi di situ. Nah ini biasanya kalau sekarang ini kan banyak juga ya mahasiswa yang memakai GPT untuk membuat era tulis mereka, tugas-tugas mereka. Jadi jangan di sini jangan terburu nafsu dalam menuduh orang lain untuk berbuat curang. Jadi kemudian AI detektor itu mendeteksi bahwa ini 100. Jadi misalkan punya mahasiswanya 100, nggak perlu dituduh, "Wah, kamu pakai AI ya?" Jawabannya ya, ya belum tentu juga ya. Karena konten detektor itu hanya perkiraan saja instingnya. Karena model menulisnya itu mungkin itu mirip sekali seperti AI. Bisa saja dia pakai cuman statistiknya aja yang mirip. Statistiknya mirip. Apa cara menulisnya aja yang mirip. Bisa saja seperti itu. Jadi AI content detector pun hanya sebatas mengira-ngira ya. Bahasanya ini apa ya? Praduga ya. Kemudian di sini kembali ke basic hasilnya ya. Jadi ada transparan, jujuran, dan semua itu memang harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi selesai dari penutup ini dari
Pak Azam ini ya, bahwa kompetisi ke depan itu bukan persaingan antara manusia, tapi manusia dengan AI. Nah, ini tertutup ini anunya. Jadi persaingan antara human dengan AI versus human dengan AI. Jadi kita harus belajar bukan menghindari tapi bagaimana mengendalikan AI. Jangan dimungsuhi katanya Pak Azam. Kita nggak bisa menghindari AI tapi kendalikan caranya seperti apa. Jadi similarity itu belum tentu juga plagiasi. Karena plagiasi itu belum tentu similar terdeteksi konten by AI juga belum tentu algoritma. Algoritma itu juga belum tentu terdeteksi oleh AI. Karena keputusan bukan di tangan mesin, tapi hendaknya manusia yang nanti akan mengendalikan mesin. Baik, seperti itu ya. Ini bagaimana mengendalikannya ini? Kalau bisa mengisi presensinya di chat, mungkin kalau yang lebih expert lagi di sini mumpung ada Pak Azam ya, mungkin bisa ditanyakan. Ini mentornya teman-teman ini yang selalu diucek-ucek ini ya, Pak Azam, tentang penggunaan AI seperti apa. Monggo. Jadi jangan lupa juga mengisi presensinya gitu. Baik, mungkin jika tidak ada pertanyaan, nanti mungkin bisa tanya secara pribadi ya, nanti atau ke perpustakaan, bantuan untuk membuat OLS kelompok dari mahasiswa-mahasiswa dari Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Eh, kalau memang tidak ada pertanyaan, Ditunggu ditunggu 10 menit Pak Atra ya. Kalau nggak ada berarti oh, close. ya, siap. Jadi nanti kalau 10 menit memang nggak ada, bisa kita akhiri ya, Bang. Ya? Oke. Ya.
Assalamualaikum. Mau bertanya. Iya, Bu Widya, monggo. J, gini, kadang-kadang itu kan kita tuh sudah mungkin ini tidak hanya artikel ilmiah, nggih, mungkin beberapa kami apa ya, mengkondisikan soal UAS dan UTS mahasiswa itu kan memang dalam bentuk IC, dalam bentuk paper dan lain-lain. Nah, yang terjadi itu kan memang tidak dipungkiri ketika sebenarnya kita baca itu kan mahasiswa banyak menggunakan ChatGPT dan lain-lain, nggih. Terutama kalau di dalam bahasa Inggris memang mereka akhirnya menggunakan Grammarly, Quillbot dan lain-lain. Nah, eh, akhirnya beberapa itu saya menemukan bahwa beberapa mahasiswa itu karena mereka nggak janjian, mereka itu jawabannya mirip. Padahal mereka bilangnya mengerjakan sendiri-sendiri. Apakah mungkin sebenarnya mereka itu menggunakan keyword-keyword di ChatGPT yang sama atau bagaimana nggih? Dan bagaimana dengan etika etika mengerjakan seperti itu? Apakah memang sekarang diperbolehkan atau bagaimana nggih? Ya ini mungkin sharing aja ya. Matur nuwun. Nggih, Pak Ratro, coba jawab dulu. nggih, matur nuwun, Ibu. Jadi kalau emang kita nggak bisa menghindari itu, Ibu ya. Jadi perpustakaan pun seringkali selalu membuat informasi, membuat OLS ini bagaimana menggunakan AI. Ya, pastinya mahasiswa pasti pakai AI juga. Yang jadi nanti itu bisa gimana ya bahasanya? Konangan lah, Bu ya. Jadi apa yang mereka tulis, apa yang mereka Nggih, eh, bicarakan itu apakah sesuai nanti dengan dari tulis itu apakah mereka sesuai dengan apa yang dia bicarakan. Jadi jenengan nggih, sendiri kan nanti ya yang bisa eh, mengerti kalau nggih, tulisannya gaya bahasanya itu bagus tapi nanti dia nggak bisa mempertanggungjawabkan kan biasanya eh, bisa langsung diketahui Bu. oh, nggih. Dia iya dia dia nggak karu-karuan ya. Dia penulisan bagus tapi kalau di hadapan mungkin nanti waktu sidang itu wah ngalor ngidul nanti dia nggak bisa mempertanggungjawabkan isinya karena sudah diinformasi di dalam pembahasan tadi memang keilmuan itu memang harus kita pahami terlebih dahulu Ibu. Jadi nggak bisa dalam AI itu kita minta bikinkan seperti ini, bikinkan seperti ini, nanti hasilnya juga akan kosong. Seperti itu Ibu. Kalau Nggih, saya nggih, nggih. menjawabnya mungkin Pak Azam mungkin bisa memperjelas Nggih, seperti nggih, apa. nggih, matur nuwun. Iya, eh, jadi bekerjanya yang GPT yang gratisan itu dia nggak ada nggak ada kreativitas. Jadi kalau misalkan Iya, instruksinya itu adalah misalkan ibu menginstruksikan membuat suatu bentuk artikel atau short summary begitu dan mereka itu hanya mengkopas instruksi itu ke GPT, maka hasilnya dipastikan pasti akan sama. Nah, iya, kemudian yang kedua, kalau itu pakai 4,0 itu dimungkinkan hasilnya juga mirip, cuman hanya dia ada variabel berbeda dari eh, waktu timing ketika typing. Jadi ketika typingnya yang satu pagi, yang satu malam atau siang, itu hasilnya dimungkinkan bisa berbeda, namun memiliki alur model yang mirip kalau yang 4,0. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah yang seperti ini boleh itu? Ini boleh nggih, atau tidak itu sebetulnya tergantung dari bagaimana mensikapi penggunaan AI-nya. Karena kalau saya berpendapat itu kita posisikan harus mereka diminta memanfaatkan tapi dengan instruksi dan tujuan yang jelas. Jadi misalkan kalau Ibu di pendidikan bahasa Inggris itu tidak hanya mereka diminta membuat artikel tapi ada instruksi-instruksi untuk memanfaatkan beberapa platform dan penelusuran sehingga pembuatan artikel tadi memiliki gaya bahasa yang ciri khas masing-masing. Jadi kalau di hukum itu pertama saya kasih suatu topiknya saya tentukan dan masing-masing orang itu topiknya beda-beda. Jadi 42 orang itu topiknya beda-beda dan saya mm, membuat topiknya itu
dengan memanfaatkan AI, kemudian saya minta mengkritkan 42 topik yang berbeda dengan dalam suatu bentuk grand topik apa begitu. Nah, kemudian dari satu topik yang mereka punya itu akhirnya mereka masing-masing memiliki pegangan yang berbeda satu sama lain, dan kemudian ada instruksi iya. yang selanjutnya. Instruksi yang selanjutnya itu untuk menelusuri pada literatur database atau reference database seperti lens.org dengan kata kunci yang tentunya pastinya masing-masing orang itu tentunya berbeda juga. Akhirnya di sini ini mereka memang dituntut pertama menyesuaikan dengan instruksi masing-masing itu. Dan kedua, mereka akhirnya dari panjangnya instruksi, mereka hanya belajar bahwa cara untuk mendapatkan suatu hasil paragraf atau artikel yang baik itu dengan tahapan-tahapan seperti itu. Nah, jadinya meskipun itu tugas dan mereka memanfaatkan GPT pada endingnya dan hasilnya nanti dipastikan pasti akan bagus dan sesuai karena kita udah merancangnya, tapi dalam proses itu mereka paham bahwa cara bikinnya kayak gitu. Jadi nggak hanya sekedar tolong bikinkan artikel tapi tanpa tahu bagaimana GPT bisa menghasilkan artikel itu gitu. Nah, itu kayaknya mungkin yang perlu didiskusikan baik di FPIP khususnya yang pendidikan, cara mengintegrasikan AI ini ke dalam proses pembelajaran khususnya di mahasiswa itu kayaknya lebih urgent untuk dijadikan riset untuk di pendidikan khususnya Oh yang iya. untuk SD, SMP, SMA gitu. Karena kalau nggak bisa kita melarang mereka, jadi misalkan didetek, oh ini sama gitu. Bukan ya gimana ya? Karena ini seperti Google begitu. Jadi kalau kita kita melarang mereka, ketika mereka lulus juga berhadapan dengan orang yang memanfaatkan itu. Jadi ya yang cara yang paling baik tetap agar mereka jujur mereka menggunakannya bagaimana, dan kita menugaskannya harus dengan pola terstruktur sehingga meskipun mereka pakai, mereka masih dapat kayak nilai gitu loh, Bu. Value skill-nya Nggih, itu nambah gitu. nggih. Ya, itu. Paham. Nggih, leres Ya. Pak. Nggih, bisa dipahami. Oke. Nggih, alhamdulillah. Terima kasih atas ide Oke. untuk pembelajaran di FPIP terutama di media, misalnya media pembelajaran gitu nggih, Pak nggih. Oke. Nggih, terima kasih, Pak. Ada waktu 2 menit kayaknya ya Pak Latra ya. Kasihan ya. Iya, Pak. 2 menit lagi. Mungkin tolong closing statement aja Pak Latra, ini kayaknya habis di closing statement terus kita tutup gitu. Jadi bisa ditutup Pak Asam ya? Oke, jangan Iya. buat closing statement apa kesimpulannya gitu. Jadi baik, kalau ada yang sudah tidak ada yang bertanya, jadi saya closing ya. Jadi closing statementnya di sini bahwa AI itu harus kita kendalikan ya. Jadi mahasiswa itu memang sekarang pada pakai AI semua. Jadi bagaimana kita harus membuat dari mahasiswa-mahasiswa ini memakai AI itu secara benar. Jadi nggak memakai itu tanpa keilmuan sama sekali di sana. Ya. Jadi baik, sekian apa yang bisa saya paparkan di sini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.